Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fikiliana Aldianti Nining, Prodi TIK kelas B pagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perihal kurikulum. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara. Selanjutnya, sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Dengan kata lain, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan karena lingkungan bersifat dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Mengandung makna bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensi. Kurikulum sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan, disertai siswa yang harus menghargai dan melayani. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dan dapat hidup dalam masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Nah, selanjutnya, setelah fungsi dari kurikulum juga mempunyai tujuan. Tujuan kurikulum adalah sebagai alat pendidik. Tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia. Selanjutnya, saya akan membahas komponen kurikulum. Dalam praktiknya, kurikulum terdiri dari 5 komponen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan. Maka, dari itu, setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang kedua, materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkai bahan acara yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan, strategi yang sangat diperlukan. Strategi tersebut merupakan pada metode yang peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat, organisasi. Munculnya beberapa pandangan para ahli mengenali kurikulum menjadi keberagaman dalam hal mengenali organisasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi.
Evaluasi pada kurikulum untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang dan bervariasi seiring perkembangan zaman serta perkembangan teori dan prakteknya. Akan tetapi, dari semua perbedaan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan atas 3 konsep kurikulum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajaran, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal serta evaluasi. Yang kedua adalah kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personali dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakan hasil dari sistem tersebut. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi kurikulum dari sistem tersebut adalah untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistem. Demikian video dari saya tentang perihal kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.